Shalom, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Selamat hari Kamis untuk kita semua. Bagaimana kabar saudara? Apakah masih di dalam tangan kasih Tuhan? Atau belum sama sekali berada di dalam tangan kasih Tuhan? Tetapi saya berharap, tapi saya yakin kita semua berada di dalam tangan kasih Tuhan saja. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Kamis ini terambil dari Matius 6 ayat yang ke-19 sampai dengan 24. Matius 6 ayat 19 sampai dengan 24 dengan judul perikop hal mengumpulkan harta. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau melaksanakan, mendengarkan dan mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua, Shalom dan selamat hari Kamis untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Kamis ini memiliki atau mengangkat sebuah tema, yakni bekal yang tepat. Sekali lagi, bekal yang tepat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa sih yang kita kejar di dunia ini? Kekayaan, harta, atau malah keinginan duniawi? Malah keinginan rohani tidak dikejar. Tetapi saya bisa merefleksikan ataupun bisa membaca pikiran bahwasanya manusia ini diciptakan untuk mengejar hal duniawi, sedangkan hal rohani itu tidak dikejar. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Jadi begini, dalam firman Tuhan kita pada hari Kamis ini yang terambil dari Matius 6 ayat 19 sampai dengan 24 tentang itu mengumpulkan harta. Tuhan mau menyadarkan kepada kita, Tuhan mau memberikan arahan kepada kita. Untuk apa kita mengejar kekayaan di dunia ini? Untuk apa kita mengumpulkan yang namanya kekuasaan, kekayaan, harta-harta dan segala macamnya? Itu tidak ada bergunanya. Karena menurut Tuhan, dan kalau kita refleksikan bersama, kalau kita mengumpulkan harta, kekayaan dan keinginan duniawi, dan kita menyimpannya di rumah kita, itu hanya sementara. Kalau kita meletakkannya di tempat, ya sedangkan di rumah pun aman sebenarnya. Tapi perkataan Tuhan adalah itu bisa dirusak, dan pencuri pun bisa datang masuk ke dalam untuk mencuri barang tersebut. Karena bagi Tuhan, apapun kekayaan itu ngapain dikejar? Untuk apa dikejar? Sedangkan kalau kita berpengharapan kepada Tuhan, kalau kita hidup untuk melayani Tuhan, ketika kita ingin mengumpulkan sebagian harta atau bagian kita untuk mengumpulkan yang namanya harta itu sendiri dan kita kumpulkan di sorga, itu sangat baik kalau menurut Tuhan. Apa sih bedanya? Kenapa sih harus mengumpulkan harta di sorga atau sedangkan kita tidak boleh mengumpulkan harta di bumi ini? Jadi kedua hal ini diibaratkan seperti begini, mana kita ikuti, hal duniawi atau hal sorgawi? Itulah yang mengangkat bahwasannya bekal kita yang tepat itu apa? Mengikuti yang tentang harta yang sorgawi atau harta yang duniawi. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sorga, mungkin kita bisa mengetahui bahwasannya banyak orang berpikir, wah sorga ini pasti tempatnya terang, banyak orang-orang yang hidupnya bebas gitu ya kan, terus damai hati, tenang dan segala macamnya. Itu adalah pemikiran baik. Tetapi kebanyakan orang mengatakan kepada diri kita yang pernah saya jumpai, bagaimana Anda menggambarkan surga? Apakah Anda ingin masuk surga? Ya tentu saja jawabannya iya.
Mengapa pertanyaan itu terus-menerus datang kepada kita? Karena kalau menurut orang yang bertanya ini, dia tidak itu percaya kepada surga mungkin. Kalau saya bisa refleksikannya, atau saya refleksikan, atau seperti saya prediksi lah begitu. Jadi bagaimana orang yang tadi bertanya, apa pandanganmu tentang surga? Apa pandanganmu tentang yang namanya surga itu sendiri? Nah, sama-sama kita sebagai manusia itu harus yang namanya adalah kita tetap sama-sama masuk surga begitu. Tapi kalau kita kumpulkan yang namanya mengikuti hal duniawi, apakah kita bisa masuk surga? Ya tetap sama. Tetapi Tuhan mau menyadarkan kepada kita, untuk apa kita mengumpulkan sebuah harta di duniawi ini? Untuk apa kita mengikuti keinginan duniawi? Karena Tuhan mengatakan, tinggalkanlah hal duniawi itu, dekatkanlah hal surgawi. Kau datang untuk diciptakan, aku menciptakan dirimu supaya engkau datang lahir batinnya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan ikutilah yang namanya keinginan rohani, bukan keinginan duniawi. Karena di dalam ayat 21 dikatakan Tuhan adalah, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Apa artinya? Di dalam rumah kita, di dalam tempat tinggal kita, dimanapun kita berada, kalau kita mengumpulkan harta, disitulah hati kita berada juga. Karena harta dan hati ini sama-sama seolah-olah itu berharga. Jadi seolah-olah yang saya maksud kenapa berharga ini adalah karena harta kekayaan itu diibaratkan seperti yang barang yang atau sesuatu yang ilegal atau yang harus diamankan dalam diri. Tetapi kalau kata Tuhan dalam ayat 22 lagi sambung adalah, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Di Samuel 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mata itu adalah pelita tubuh. Apa artinya? Mata ini untuk melihat kebaikan-kebaikan yang ada di depan kita. Mata ini kalau kita tutup, itu pasti terasa gelap. Tetapi kalau kita membuka mata, itu pasti terang begitu. Nah, makanya Tuhan mengatakan agar kehidupan kita ini di dalam terang saja. Bekal kehidupan kita yang harus kita bawa itu adalah di dalam terang saja. Kegelapan itu kita jauhilah. Untuk apa gunanya kalau kita memiliki hati yang gelap, hidup yang gelap kepada orang lain? Apakah itu sudah berdamai? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena melalui mata, kita tahu bahwasanya mata ini maha melihat. Mata kita ini untuk melihat apa yang baik dan apa yang jahat. Kita ikuti hal yang baik, jauhkanlah hal yang jahat. Nah, jadi di dalam ayat 24, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam tema kita tentang bekal yang tepat, Tuhan mengibaratkan seperti begini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, jadi Tuhan mengibaratkan sebagai begini. Kita diperhadapkan dengan kita memiliki dua tuan. Pasti kita memilih salah satu tuan ini yang layak kita sembah, kita layani. Sedangkan yang tuannya itu lagi kita biarkan. Mengapa demikian? Karena Tuhan mengungkapkan seperti perumpamaan dua tuan ini. Ini menggambarkan bagaimana kalau kita diperhadapkan dengan suatu masalah, dengan suatu percobaan, manalah yang harus kita ikuti? Apakah kita harus berdiam diri atau malah kita mau menyelesaikannya dengan baik di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus? Jadi perumpamaan ini menggambarkan bagaimana kita untuk hidup di dalam Tuhan saja. Bagaimana kalau kita hanya tinggal di dalam Tuhan saja, hidup kita ini akan senantiasa baik. Orang-orang menganggap bahwasannya hidup di dunia ini memang keras. Tetapi kalau kita mengimaninya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, harta kekayaan itu hanya sementara di dunia ini. Apa sih yang manusia kejar? Yaitu kedamaian hati yang murni, terus kemakmuran, kejujuran dan sebagainya. Itu yang harusnya sebagai manusia yang baik, manusia yang sejati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang sebagai manusia yang beriman. Karena kalau kita mementingkan manusia yang hanya mengejar kekayaan,
itu sama sekali tidak disenangi oleh Tuhan. Karena untuk apa sih kekayaan dikejar? Karena itu toh cuma sementara. Gelar, kebutuhan hidup itu hanya sementara. Uang itu hanya sementara. Meskipun itu hanyalah untuk, ya kalau kita bisa lihat itu untuk kebutuhan hidup, memang butuh, itu nggak apa-apa. Tapi yang namanya uang, kekayaan, keegoisan, kemarahan dan segala macamnya itu hanya sementara. Untuk apa kita kejar? Kita kendalikan dalam diri kita bahwasanya dalam diriku aku memiliki bekal, yaitu adalah mengikuti hal rohani. Aku mau ketika aku nanti dipanggil Tuhan, aku sudah mengumpulkan harta-hartaku yang baik dan aku simpan di surga, bukan di dunia. Karena di surga itu adalah ngengat dan tidak ada orang yang bisa merusakkannya. Bahkan pencuri pun tidak bisa mencurinya. Begitu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi refleksi yang bisa saya berikan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kita masih di dalam tangan kasih Tuhan. Semoga Tuhan masih memberkati kita dimanapun kita berada, apapun kegiatan pelayanan kita. Libatkan selalu Tuhan di dalam diri Anda masing-masing dan termasuk saya. Apa yang kita kejar itu adalah bukan kekayaan, tetapi kejujuran, kebaikan, ajaran Tuhan kita kejar. Karena kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita bahwasanya kita bisa merancangkan itu di dalam kehidupan kita sendiri, dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan orang banyak. Karena melalui Tuhan, hidup kita ini akan berarti senantiasa selalu diberkati oleh Tuhan saja. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada hari Kamis ini. Semoga firman Tuhan ini bisa menyadarkan kepada kita untuk mengikuti dan memiliki bekal yang tepat, yaitu adalah mempunyai bekal untuk mengikuti hal rohani, bukan hal duniawi. Kumpulkanlah hartamu di dalam surga, jangan kumpulkanlah hartamu di dunia ini. Karena sekali lagi, di dunia ini tidak baik, penuh dengan orang-orang jahat, dan penuh juga memang sebagian orang baik. Tetapi kita harus perhatikan, harta, kekayaan itu tidak perlu dikejar. Yang perlu dikejar adalah kejujuran, kemahabaikan dari Tuhan, ajaran Tuhan kita praktekkan kepada banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.